Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan pembahasan soal PSAT Matematika untuk kelas 10 SMA Negeri 1 Purwokerto tahun ajaran 2022-2023. Jumlah soalnya ada 25 nomor, dimulai dari nomor 5 sampai nomor 29. Kenapa dimulai dari nomor 5? Karena di forms-nya nomor 1 sampai nomor 6 berisikan identitas, nama kelas, nomor absen, dan fakta integritas. Oke, kita mulai saja dari nomor pertama, yakni nomor 5. Untuk nomor pertamanya, atau nomor 5, jika min X min 2 per 2 sama dengan X kali X min 3, maka nilai X yang penuh adalah, jadi kalian mencari nilai X dengan cara menjabarkan ruas kiri dan ruas kanan. Oke, ruas kirinya kita tulis seperti biasa saja, min X min 2 per 2 sama dengan ruas kanannya, kamu jabarkan, kalikan semuanya pakai sifat distributif. X kali X kuadrat, X kali 3, min 3 jadi min 3X. Setelah itu duanya pindah, kalikan ruas ke kanan, jadi min X min 2 sama dengan 2 kali X kuadrat, 2 dikali min 3, min 6X. Setelah itu kamu bisa pindahkan ke salah satu ruas supaya nanti difaktorkan. 0 sama dengan 2X kuadrat, min 6X, min X pindahkan jadi plus X, plus 2. 0 sama dengan 2X kuadrat, min 5X, plus 2. Setelah sampai sini berarti kamu tinggal memfaktorkan. Boleh langsung, boleh pakai cara 2X seperti itu, saya tulis langsung saja. Faktornya 2X dan X ya, karena 2X kalikan X. 2 itu 2 kali 1. Berapa yang dijumlah hasilnya min 5? Berarti sini 2 kali min 2 kan min 4 ditambah min 1. Jadi 2 dikalikan X, 2X kuadrat, betul. 2X kali min 2 jadi min 4X. Min 4X tambah min 1 kali X, min 5X ya. Min 4, min 1, min 5, min 1 kali min 2, ketemunya 2. Ini faktornya. Jadi X-nya 2X min 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan 1 per 2. Atau X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Diperoleh X-nya setengah atau X-nya 2. Oke, untuk soal ini dibutuhkan ketelitian sama dibutuhkan kemampuan untuk memfaktorkan. Lanjut untuk nomor 6, persamaan kuadrat punya dua akar real berlainan, ditunjukkan dengan nilai D-nya lebih dari 0. Ya, kalau akar real yang sama, D sama dengan 0, tidak memiliki akar real, D kurang dari 0. D itu, ya, D lebih dari 0, D itu B kuadrat min 4A AC lebih dari 0. Dengan persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sehingga yang ada X kuadratnya itu A, yang ada variabel X itu B, yang tidak ada X-nya itu C atau konstanta. Kita cek satu persatu. B kuadrat min 4AC-nya untuk yang pertama. Berarti B-nya kan min 6 ya. Ini A, B, C. B kuadratnya min 6 kuadrat 36, min 4, AC. A-nya 1, C-nya 12. Berarti 36 dikurangi 48. Apakah dia lebih dari 0? 36 dikurangi 48 negatif ya. Jadi salah. Untuk yang ini B kuadrat berarti min 7 kuadrat 49, min 4 A-nya 2, C-nya 6. 49 dikurangi 4 kali 2, 8, 8 kali ini 49 ya. 49 dikurangi 4 kali 2, 8, 8 kali 6, 48. Apakah lebih dari 0? Betul, karena 49 kurangi 48 hasilnya 1. Setelah itu ini yang ketiga, B kuadrat min 2 kuadrat 4, min 4 A-nya 4, C-nya 1/4. Ini coret hasilnya 1, 4 dikurangi 4, apakah lebih dari 0? Salah ya, 4 kurangi 4 hasilnya 0, jadi tidak betul. Kemudian yang ini B kuadrat 3 kuadrat 9, min 4 A-nya 2, C-nya min 5. Jadi 9 min 4 kali 2, min 8, min 8, min kali min 5, berarti plus 4,
Apakah lebih dari 0? Betul ya, jadi 49. Jadi yang betul adalah 2 dan 4. Lanjut untuk nomor 7. Suatu segitiga siku-siku tingginya 6 lebihnya dari alas. Berarti tingginya sama dengan alas ditambah 6. Jika luas segitiga adalah 20 cm persegi, maka panjang alas segi tersebut adalah, jadi ada segitiga siku-siku, alas tingginya alas ditambah 6 atau 6 lebih dari alas. Luas segitiga rumusnya kan setengah alas kali tinggi, sedangkan luasnya 20 di sini. Berarti 20 sama dengan setengah alasnya A, tingginya kita ubah jadi alas plus 6. Berarti 20 sama dengan setengah, kamu kalikan silang, A kali A kuadrat, A kali 6 plus 6A. Nah, setengah ini bagaimana? Boleh kamu kalikan ke kiri, atau kedua harus dikalikan 2. Jadi 40 sama dengan A kuadrat tambah 6A. Buat cari A bagaimana? Pakai cara pemfaktoran. Kalau ini ada A kuadrat. A kuadrat plus 6A min 40. Karena pindah ruas ke kanan jadi min ya. Berarti difaktorkan berapa dikali hasilnya min 40 dijumlah hasilnya 6. 40 itu berapa kali berapa? Misalnya 4 kali 10 atau 5 kali 8 yang akan berelasi dengan 6. Berarti itu plus 10 sama min 4, karena 10 kali min 4 hasilnya min 40, 10 dikurangi 4 hasilnya 6. Jadi A plus 10 sama dengan 0, A nya sama dengan min 10 atau A nya sama dengan 4. Ini tidak memenuhi, nggak mungkin alasan negatif, jadi yang pemenuhi hanya A sama dengan 4. Alasnya 4. Lanjut ke soal nomor 8, titik balik dari parabola berikut adalah sama aja kayak titik puncak ya. Untuk XP sama YP, rumusnya ada min B per 2A, YP-nya min D per 4A. Jadi buat cari X-nya bisa pakai min B per 2A, dimana ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Berarti min B-nya min 2 ya. 2A-nya 2 dikalikan A-nya itu min 1/4. Min 2 per min 2 sama 4 coret 2 ya. Oke, berarti negatif bagi negatif positif, 2 dibagi setengah berarti 2 dikali 2 per 1/4. X-nya 4. Oke, antara ini atau ini. Tinggal cari Y-nya. Y-nya bisa pakai rumus min D per 4A atau bisa substitusi ke persamaannya. Y sama dengan min 1/4 X kuadrat plus 2X min 6, masukkan X-nya ini 4. Berarti Y sama dengan min 1/4, 4 kuadrat atau 4 kali 4, tambah 2 kali 4, kurangi 6. Coret-coret, min 4, tambah 8, min 6. Berarti min 4 dikurangi 6 berarti min 2. Jawabannya 4, min 2. Oke. Jadi kalau misalnya mau lebih cepat substitusi saja, atau mau kamu masukkan ke min D per 4A, cari min B kuadrat min 4AC-nya per 4A-nya ya silahkan. Hasilnya pasti sama, Y-nya min 2. Lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Grafik fungsi di atas adalah fx sama dengan x kuadrat plus bx plus c, maka a kali b kali c sama dengan cari persamaan kuadratnya dulu, terus mengalikan dari a, b, c-nya itu. Oke. Berarti ini titiknya yang pertama x, y-nya 1, min 2, dan di sini x-nya 0, min
3. Jangan kebalik-balik ya, ini X-nya, ini Y-nya, ini X-nya, ini Y-nya. Karena ini X-nya 1, Y-nya min 2, ini X-nya di garis sumbu 0, min 3. Ya. Ini kita bisa sebut sebagai X puncak sama Y puncak karena dia pas titik baliknya, atau titik puncaknya. Ini mau titik X sama Y-nya. Nah, rumusnya apa untuk persamaan grafik fungsi kuadrat jika melewati titik puncak ya? Rumusnya berarti Y min YP ya sama dengan A X min XP kuadrat, atau juga bisa yang pakai Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Ini boleh juga, ini sama saja. Saya pakai ini ya, Y min YP, Y dikurang YP nya ini min 2, jadi min 2 plus 2 sama dengan A X puncaknya 1, X min 1 kuadrat. Nah, karena dia melalui 0, min 3, kamu gantikan Y nya min 3 sama X nya 0. Berarti min 3 tambah 2 sama dengan A 0 min 1 kuadrat. Min 3 tambah 2 hasilnya min 1 sama dengan A min 1 kuadrat 1. Jadi A nya sama dengan min 1. Berarti persamaan kuadrat ya, Y plus 2 tadi ya, A dikali X plus 1 kuadrat, Y plus 2, A nya tadi min 1, X plus 1 kuadratnya dijabarkan X kuadrat plus 2X plus 1, pakai kali silak ya, X plus 1 kali X plus 1. Jadi Y plus 2 sama dengan ini kalikan min 1 semua, min X kuadrat, min 2X, min 1 ya, karena kalikan 1 semua, Y sama dengan min X kuadrat, min 2X, min 1, 2-nya pindahin ke kanan, min 2. Jadi Y sama dengan ini X min 1 kuadrat ya. Ganti di sini ada salah. Harusnya min 1, berarti sini yang berubah. X min 1 kuadrat, bukan plus 1 ya. X min 1. Berarti min 1 kuadrat, X kuadrat min 2X plus 1. Ini min kali min jadi plus. Ini plus, jadi min X kuadrat plus 2X min 3. Jadi A nya ini min 1, B nya 2, C nya min 3. A dikali B dikali C, min 1 dikali 2 dikali min 3, hasilnya min kali min plus ya. 1 kali 2 kali 3, 6. Jadi jawabannya adalah 6. Begitu. Soal ini sudah pernah saya bahas untuk menjadi persamaan kuadrat di video sebelumnya untuk pembahasan dari soal buku Erlangga. Next ke nomor 10. Indonesia darurat air. Jadi ada data dari 2010 sampai 2025. Pernyataan yang kurang tepat, ya di sini kurang tepat. Jadi yang salah terkait kebutuhan kapasitas produksi air di Jakarta tahun 2010 sampai 2025 adalah ini siklus 5 tahunan. Perkiraannya sampai 2025. Kita bahas satu persatu. Jakarta mengalami defisit air sejak 2010 dan diprediksi akan terus mengalami defisit air hingga 2025. Jadi defisit air akan bertambah terus sampai 2025 dari 2010, betul ya? Jadi akan nambah defisit air dan nambah defisit air gitu ya. Betul, akan terus mengalami defisit air. Diperkirakan kebutuhan air baku di Jakarta pada tahun 2025 akan meningkat kurang dari 20% dari 5 tahun sebelumnya. 2025 berarti 57 kebutuhan air baku ya yang warna biru ini, 57614 dikurang 50199, jadi sekitar 7000. Untuk yang B kurang lebih 7000 dibagi 50.000 dari tahun sebelumnya ya, 50.199.
Ini kalau dihitung memang kurang dari 20%. Karena apa kurang dari 20%? Karena kalau 7.000 dibagi 50.000 ya, itu sekitar 0,14 kalau tidak salah. Jadi sekitar 14, sekian persen. Jadi tidak sampai 20%. Oke, kalau nomor ini berarti betul ya, kurang dari 20%. Besar kapasitas produksi air pada 2020 hanya sekitar 53 dari total kebutuhan air baku pada tahun 2020. Produksi air itu yang warna biru tahun 2020. Jadi ini data ini dibandingkan data keseluruhan tahun 2020. Ini 21 ribu sekian ya, 21.828 dibagi kebutuhan semuanya itu 50.199. Nah ini kira-kira separohnya enggak? Separohnya kan separuh 50.000 kan 25.000 ya. Jadi pasti ini kurang dari 50%. Padahal di sini hanya sekitar 53%. Harusnya kurang dari 50% dari perkiraan kita. Jadi ini salah. Diperkirakan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 tidak akan terjadi peningkatan kapasitas produksi air. Kapasitas produksi air yang warna biru tidak terjadi peningkatan ya dari 2015 sampai 2025 betul sama 1828 dan seterusnya sama semua. Berarti betul. Kemudian diperkirakan pada tahun 2015 kebutuhan air Jakarta akan meningkat lebih dari 25% dari 5 tahun sebelumnya. 2015 peningkatan kebutuhan air ya, kebutuhannya warna biru tua dari 28 ke 37. Itu kalau diperkirakan 37 dikurangi 28 itu kan sekitar 9 ribuan ya, sekitar 9 ribuan kalau saya tidak salah itu, kurang lebih kan sekitar 9 ribuan dibanding dengan 28 ribuan, sekitar itulah ya. Ini pas apakah seperempatnya ya, itu kalau dihitung itu kurang lebih 3 kalinya kan 9 kali 3 kan 27 ya, jadi kurang lebih memang sekitar 30%-an. Nanti silahkan dihitung lebih lanjut lagi, jadi lebih dari 25%, karena seperempatnya ini sekitar 7.500-an. Jadi ini betul meningkat lebih dari sih, jadi yang salah adalah yang C, karena seharusnya kurang dari 53%. Oke, lanjut. Untuk nomor 11, berikut adalah hasil penilaian harian mapel matematika kelas 10 Merdeka tahun 2022-2023. KKM-nya ada 70,5. Maka presentasi siswa remedial ini sudah ada frekuensi kumulatif kurangnya, ada frekuensi biasanya. Otomatis yang kurang dari 70,5, kalau mau dihitung manual, 3 tambah 5 tambah 4 atau 12. Presentasi sudah ada 30%, jadi kalian cuma tinggal membaca tabelnya saja, tidak perlu menghitung keseluruhannya. Kalau mau dihitung boleh, 12/40 itu sama dengan 30%. Lanjut, nomor 12. Perhatikan data berikut, ada data tentang penggunaan internet Indonesia dalam 5 tahun terakhir ya. Ini ada sumbernya juga dicantumkan. Jadi manakah yang sesuai? Ya, sesuai dari data tersebut yang benar. Oke, kita lihat satu persatu. Peningkatan pengguna internet paling signifikan terjadi pada tahun 2021 sebesar 20% dari tahun sebelumnya. 2021 ya, pengguna internet itu yang warna merah. Kalau dari 2020 ke 2021 itu sekitar penambahannya kurang lebih 202 dikurangi 175, berarti 27 orang peningkatannya. 27 dalam ribuan ya itu ya, dalam jutaan.
Bentar, data bentuk oke. Kemudian per sekitar 27 per dari peningkatan tahun sebelumnya 175. Kalau pendekatan ini sekitar 25 per 175 itu kalau dibagi 25 1 per 7 ya. 1/7 itu kalau dihitung sekitar 0,1 15 sekitar ini 1,4 sekian. Jadi sekitar 15%-an ya. Padahal ini sebesar 20%. Jadi salah atau kurang tepat. Jadi kalau untuk menghitung ini ya, kamu tidak perlu untuk menghitung detail angkanya, karena kalau pakai manual kan pasti lebih sulit ya mencari 27 per 175. Kau bisa menggunakan pendekatan angka yang dekat. Karena ini kan menggunakan sekitar, sebesar, lebih dari, atau kurang dari, bukan angka yang pastinya. Oke, jumlah penduduk di Indonesia yang menggunakan internet pada dalam tahun 5 tahun lalu mengalami peningkatan yang relatif sama sebesar 15%. Apakah sama yang meningkat pengguna internetnya? Padahal 150 ke 175 naik 25 orang ya. Ini ke sini naik 27 orang. Ini ke sini cuma naik 4 orang, 202 sampai 204. Itu hanya 4 selisihnya. Hanya 2 selisihnya. Jadi tidak sama. Ya. Kemudian yang ini persentase pengguna internet pada tahun 2020 mencapai 75% dari jumlah penduduknya. 2020 ini berarti 175 per 272 totalnya. Berarti 175 per 272. Ini kalau pendekatan ya kurang lebih 175 per 275 kalau sama-sama dibagi 25 ini 7 per 11. Kalau dibuat persentase, kalau dihitung sekitar kurang lebih 63%, tidak sampai 75%. Ya. Oke, persentase pengguna internet pada tahun 2022 melebihi 70% dari jumlah penduduknya. Tahun 2002 berarti 204 dibanding 277. 204 per 277. Ini estimasinya kurang lebih kalau misalnya kita pakai angka 200 per 275 ya. Dibagi 25 kan ini berarti 8 dibagi 25 ya, dibagi 25 juga ini 11 ya. 8 per 11 itu sekitar 72% lebih lah. Pendekatannya kalau dibuat 100% ini 72% pendekatan ya. Ini kalau mungkin dihitung sampai desimalnya sekitar 73, sekian. Jadi ini sudah betul melebihi 70% dari jumlah penduduknya. Yang terakhir, jumlah penduduk Indonesia yang tidak menggunakan internet pada tahun 2019 lebih banyak dibandingkan tahun 2018. Coba 2019 yang tidak menggunakan internet berapa? 268 dikurangi 150 berarti 118, sedangkan tahun 2018 itu 265 dikurangi 132. 133. Apakah lebih banyak? Ya. 2019 lebih banyak dari 2018? Bukan ya, salah. Karena lebih banyak yang 2018. Jadi jawabannya yang
D atau persentase pengguna internet pada tahun 2022 melebihi 70% dari jumlah penduduknya. Karena tadi dihitung secara kasar itu sudah mencapai sekitar 72%. Mungkin kalau kalkulator 24/277 itu hampir mendekati 74%-an kalau saya tidak salah. Jadi untuk data-data soal-soal tabel seperti ini membutuhkan penghitungan cepat, ya, bisa menggunakan pendekatan-pendekatan angka yang terdekat seperti itu. Next ke nomor 13. Pernyataan yang benar sesuai data tersebut adalah, ini datanya belum urut, sebaiknya kalian urutkan karena mencari median, kemudian nyari persentil, desil, dan seterusnya diurutkan. Bisa ditulis ulang ya. 4-nya ada 3-nya ada 1, ada 3 dulu lebih kecil ya. 3, kemudian 4, 5-nya ada 3, 6-nya ada 1, 7-nya ada 4, 8-nya ada 1, 9-nya ada 2, 10-nya ada 2. Total datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 data ya. Sama seperti ini, ada 15 data juga. Modusnya, kita kan lihat dari yang paling bisa kita perhatikan dulu ya. Modusnya adalah 7, karena 1, 2, 3, 4. Jadi ini salah. Ya, bukan 5 dan 7, tapi hanya 7 modusnya. Kemudian median, karena datanya 15, ya, N-nya ada 15, berarti medianya data ke setengah 15 tambah 1 atau N plus 1 setengah dikalikan 16 data ke 8. Data ke 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini mediannya 7. Salah ya, harusnya 7. Kemudian rata-ratanya dari penghitungan ini X bar-nya, berarti kamu jumlahkan 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 10 tambah 10 per jumlah semuanya ada 15 data ya. 10 tambah 10 20, dan suruh dijumlahkan semua. Oke, kalian hitung dulu, hasilnya itu adalah jumlah semua data 102 dibagi 15 itu sama dengan 6,8, jadi bukan 6,7. Kemudian tinggal desil atau persentil nih ya. Kalau desil ke-7, desil data ke berapa? Data ke berarti 7/10 N plus 1, 15 tambah 1, 7/10 dikali 16 dibagi 2, ini 8 dibagi 2, 5. 7 kali 8 itu 56 per 5, berarti 11, 1/5. Data ke 11-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 ditambah 1/5 dari selisih yang berikutnya dikurangi yang 8 itu, 9 dikurangi 8, jadi 8 ditambah 1/5 dikali 1 ya, atau 1/5, 8 ditambah 0,2, jadi 8,2. Jawabannya betul. Kalau kalian cari persentilnya ini nanti ketemunya adalah 7 ya, jadi ini salah, bukan 7,2. Silahkan dicari dulu, yang jelas jawabannya adalah desil ke-7-nya 8,2 yang betul. Oke, next, simbangan rata-rata. Untuk cari simbangan rata-rata SR mutlak, data itu dikurangi rata-ratanya dibagi sama banyaknya data atau N atau frekuensinya. Jadi pertama cari rata-ratanya dulu. 5 tambah 6 tambah 7
tambah 5, tambah 4, tambah 9, tambah 8, tambah 4. 1, 2, 3. 8 data ya. 8 data, oke. Semua dibagi sama 8. Oke, X bar. 5 tambah 6, tambah 7, tambah 5, tambah 4, tambah 9, tambah 8, tambah 14. Itu jawabannya jumlahnya semua 48. Dibagi 8 berarti rata-ratanya 6. Nah, masing-masing data ini kamu selisihnya cari dengan rata-ratanya 6. Jadi 5 dikurangi 6 berapa? Berarti SR 5 dikurangi 6 selisihnya 1. 6 dikurangi 6 selisihnya 0. 7 kurangi 6 1. 5 kurangi 6 selisihnya 1. 4 kurangi 6 selisihnya 2. 9 kurangi 6 selisihnya 3, 8 kurangi 6 selisihnya 2, dan 4 kurangi 6 selisihnya 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua dibagi dengan 8. 1 tambah 1, 2, 3, 5, 8 tambah 4, 12 per 8. Dibagi 4 semua, 3 per 2. Jadi simbangan rata-rata 32. 14 sudah ketemu. Jadi mencari selisihnya ya data ini dengan rata-ratanya kemudian dijumlahkan. Nomor 14, modus data pada histogram tersebut. Ya, dilihat di sini histogramnya udah ada tepi bawah sama tepi atas. Yang paling banyak di sini ya, 16 data. Jadi kelasnya antara 40,5 tepi bawahnya. Rumus modus ya, tepi bawah kelas ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali panjang kelas. Tepi bawah kelasnya 40,5. D1 selisih dengan kelas sebelumnya. Ini dengan ini. 16 dikurangi 6. 10 ya. 10 per ini sama ini selisihnya berapa? Setelahnya 16 dikurangi 14, 2. D1-nya 10 ditambah 2. Panjang kelasnya dari 40,5, tepi bawahnya, tepi atasnya 50,5. Berarti C-nya sama dengan 50,5 per dikurangi, maksud saya dikurangi, karena ini tepi atas sama tepi bawah ya. Berarti bisa dilihat selisihnya saja. Dikurangi 40,5. Jadi 10. Panjang kelasnya 10. Jadi penghitungan panjang kelas ya. Panjang kelas bisa tepi atas dikurangi tepi bawah. Atau kalau misalnya rentang, misal di antara 41 sampai 50 bisa kamu hitung 41, 42, 43, 44, 45 sampai berikutnya 10. Jadi nggak bisa dikurangi 50 dari 41 itu salah. Tapi kalau tepi bawah sama tepi atas sih bisa dikurangi. Seperti itu. Berarti 10 per 12 dikali 10, coret-coret dibagi 2 ya. 5 sama 6. Berarti 40,5. 10 kali 5, 50 per 6. Oke, kita hitung 50 bagi 6. Manual ya. 8. 48 per dikurangi 2. 2 tadi ya. 20 bagi 6, 3. 18. 2 lagi. 20 bagi 6 juga 3. 3, 3, seterusnya. Jadi 40,5 ditambah 8,333 dan seterusnya. 48,8333. Jawabannya yang B, 48,83. Oke. Nomor 16. Data berikut tinggi badan sekelompok anak satu sekolah. Kuartil tengahnya, frekuensi saya tambahkan frekuensi kumulatifnya ya untuk mencari jumlah siswa sekalian. Ini 2 tambah 7, 9, 9 tambah 10, 19, 19 tambah 8, 27, 27 tambah 3, 30. Jumlah siswa semua 30.
Kuartil tengah Q2 atau sama jam median, rumusnya tepi bawah ditambah setengah N ya, dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi kelasnya dikali C-nya. Nah, kelasnya kelas keberapa? Kelas frekuensi data ke setengah N kan, ini setengah N ya. Berarti setengah dikali data semua ada 30. Data ke-15. Data ke-15 ada di mana? Di sini. Di sini ya. Di kelas ini. Karena dari sini sampai sini baru 9, sampai sini 19, berarti 15 ada di sini. Oke, tapi bawah kelasnya 170 kurangi 0,5 atau 169 di atas 170 ya. 169,5 ditambah setengah N, tadi setengah dikali 30, 15 ya. FK-nya frekuensi kumulatif sebelumnya 2 tambah 7 jadi 9. Frekuensi kelasnya berarti kita pakai yang ini 10-nya ya. Dikali panjang kelasnya 174, C-nya 170 sampai 174. Berarti 170, 171, 172, 173, 174. Ada 5 anggota di situ. 5. Beda sama tadi ya. Kalau tadi kan tepi atas dikurangi tepi bawah. Kalau ini harus dihitung anggotanya ada berapa. Jadi Q2-nya 169,5 ditambah 15 kurangi 9 itu 6 per 10 kali 5. Coret-coret 2 ya. 6 bagi 2, 3. 169,5 ditambah 3. Jadi Q2-nya 172,5. Nomor 16 sudah ketemu. Next, nomor 17, persentil ke 70. Berarti ini frekuensi kumulatifnya dihitung dulu. 6 tambah 10, 16, 16 tambah 17, 33, 33 tambah 24, 57, 57 tambah 11, 68, 68 tambah 8, 76, 76 tambah 4, 80. Semua datanya ada 80. Berarti P70 data ke berapa? Data ke 70 per 100 dikali N plus N ya. Data ke estimasinya coret. Data ke 56. Data ke 56 di mana? Di sini. Ya, ini pasangannya ini. Sampai sini kan 57. Berarti data ke 56 ada di sini. Oke. Berarti P70 rumusnya tepi bawah ditambah 70 per 100 N min frekuensi kumulatif per frekuensinya dikali panjang kelasnya. Tepi bawah kelasnya 63. Berarti 62,5 ditambah 70 per 100 N-nya tadi ya, ini 56. Frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Kelasnya ini, frekuensi kumulatif sebelumnya ini ya, 33. Dibagi frekuensi kelasnya yang ini. 24. Dikali panjang kelasnya dari 63 sampai 66. Berarti C-nya 3, 4, 5, 6. Ada 4. 4 angka. Di antara 63 sampai 66. Termasuk 63 dan 66-nya ya. Dikalikan 4. 62,5 ditambah 56 kurangi 33 ya. 23 per. Ini coret sama ini 16. 23 per 6. Kita hitung coba manual. 23 dibagi 6. 3 ya, 18 dikurangi. 23 kurangi 18, 5. 50 bagi 6, 8. 48 dikurangi 2 tambah 0, 20 bagi 6, 3. 18 dikurangi 2 lagi dan seterusnya 20, 8,3. Berarti ini 62,5 ditambah
3,83. Dijumlah belakangnya 3, 66,33. Jadi angkanya masih bisa dihitung manual ya, tidak perlu kalkulator. Lanjut untuk nomor berikutnya, nomor 18. Data tinggi gedung atau Proktor ragam variansi ya. Rumusnya ragam variansi kalau data yang berkelompok berarti frekuensi dikali xi min x bar dikuadratkan dibagi sigma frekuensi ya. Sigma, ada sigma jumlahannya. Jadi ini cari xi nya dulu, nilai tengahnya. 19 sampai 21 tengah-tengahnya 20. 22 sampai 24 tengah-tengahnya 23. 25 sampai 27 tengah-tengahnya 26. 28 sampai 29 tengah-tengahnya 29. Cari rata-ratanya dulu ya. Sigma fi xi dibagi banyaknya frekuensi. Berarti nilai tengahnya ini nih frekuensinya ya. Dijumlah 9 tambah 4 tambah 5 tambah 2 semuanya berapa? 13, 15, 20. Ya, frekuensinya total ada 20 anggota di situ. Berarti ini 20 kali 9 ditambah 23 dikali 4 ditambah 26 dikali 5 ditambah 29 dikali 2 orang ya, dibagi semua orangnya ada 20. Tinggi gedung, banyak gedungnya ya, bukan orang, maaf. Jadi 20 kali 9 atau 80. Ini 92. Ini 180. Ini 58 dibagi 20. Sorry, ini bukan 80. 180 betul, 92 betul, ini kali ini 130. Tambah 58 ditambah 20 sama dengan 460 dibagi 20. Coret-coret 46 bagi 2, 23. Ini rata-ratanya. Berarti selisih xi min x barnya. Xi min x bar dicari ya. Bentar, saya cari dulu di sini. Oke. Xi min x barnya. Kamu cari dulu. 20 x barnya 23 ya di sini ya. 20 sama 23 selisihnya 3. 23 sama 23 selisihnya 0. 26 sama 23 selisihnya 3. 29 sama 23 selisihnya 6. Oke. Setelah itu kamu cari ragam variansinya. Sigma frekuensi dikalikan selisih kuadrat. Berarti 9 dikali 3 kuadrat ditambah 0 dikali 4 dikali 0 kuadrat. Karena ini frekuensi dikali selisih kuadrat ya. Frekuensinya 4 dikali 0 kuadrat ditambah 5 dikali 3 kuadrat ditambah 2 dikali 6 kuadrat. Dibagi banyaknya frekuensi gedungnya ada 20. Jadi dikuadratkan selisih ini ya. 9 dikali 9 ditambah 0 ditambah 5 dikali 9 ditambah 2 dikali 36 dibagi 20. 81 ditambah 45 ditambah 72 dibagi 20 itu 198 dibagi 20 9 ya, kan 18 dibagi 20 berarti 9,9. Jawabannya yang D.
D 9,9 meter. Oke, lanjut untuk nomor 19. Data tinggi badan siswa SMA Harapan Bangsa disajikan dengan data berikut. Tentang tinggi badan siswa yang frekuensinya 8 adalah 8 berarti yang ini ya, nilai tengahnya ini 148,5 XI-nya. Berarti tepi bawah sama tepi atasnya berapa? Atau mau lihat tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya berarti diantara 148 sama 142,5. Cari 148,5 ditambah 142,5 dibagi 2. Tengah-tengahnya ya. Ini kalau dijumlahkan hasilnya 291. Ya, kalau saya tidak salah hitung itu 291 per 2, yakni tepi bawahnya 145,5. Karena tepi bawahnya ini berarti 145,5 ditambah 0,5 146. Berarti antara ini antara dua ini ya, 146 startnya, karena tepi bawahnya itu 145,5, ini tepi bawahnya. Kemudian tepi atas, batas atasnya berapa? Karena ini panjang kelasnya bisa dilihat dari tepi atas dikurangi tepi bawah, atau juga bisa XI dikurangi XI sebelumnya, XI2 dikurangi XI1 gitu ya. Jadi panjang kelasnya ada berapa? Misalnya kita mau cek 148,5 dikurangi 142,5, panjang kelasnya 6. Jadi 146 sampai berapa yang anggotanya 6? Berarti 146, 147, 148, 149, 150, 151, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang 146 sampai 151. Karena panjang kelasnya adalah 6. Di 142 sampai 48 tadi jaraknya antara XI-nya adalah 6. Lanjut ke soal nomor 20. Untuk mengikuti technical meeting lomba matematika di kampus Unsud, masing-masing sekolah menerima 3 siswa putri, 4 siswa putra, dan guru pendamping. Jadi kita tulis dulu 3 putri, 4 putra, dan 2 guru ya. Kemudian masing-masing duduknya satu baris, pendamping harus di sebelah kanan. Dan hanya satu boleh siswa putra, satu siswa putri duduk berdampingan. Jadi nggak boleh campur putra sama putri berdampingan. Hanya boleh satu siswa putra, satu siswa putri duduk berdampingan. Jadi perempuan sama perempuan, laki-laki sama perempuan, jadi ada di tengah-tengah antara perempuan sama laki-laki, satu doang yang bisa bersebelahan. Jadi kita siapkan ada kotak yang paling kanan dulu. Yang jelas kotak yang paling kanan ada guru ya, guru sama guru, bisa guru 1, guru 2, atau guru 2, guru 1. Kemudian misalnya ini putri ya, putri ada 3 kursi, yang putra ada 4 kursi putra. Jadi guru selalu di sebelah kanan, ada 1 putri dan 1 putra yang hanya bersebelahan, yang duduk bersebelahan hanya 1 orang ya. Jadi kalau seperti ini formasinya, putranya kan bisa anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak pertama, anak ketiga, kedua, keempat, dan seterusnya ya. Putra ada 4 orang, berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, putrinya ada
3 dikali 2 dikali 1, gurunya ada 2. 2 dikali 1. Ini semua dikalikan. Ini 4 kali 2 kali 4 kali 3 kali 2 berarti 24. 3 kali 2 kali 1 6, 2 kali 1 2. 24 kali 6 kali 2 berarti 288. Ya, tapi ini 288. Ini jika putranya di sebelah kiri, putrinya sebelah kanan. Ya, karena bisa putra, putri guru, bisa juga putri, putra, guru. Jadi di switch, bisa putranya ke sini, putrinya bisa ke sini duduknya. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi ini dikalikan 2. 5, 7, 6 kemungkinan. Jawabannya yang 5, 7, 6. Lanjut nomor 20. Nilai ribuan lebih dari 5.000 dari angka-angka ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 angka. Ya, 7 angka. Kita buat ada 4 kotak. Untuk angka ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Lebih dari 5.000 berarti boleh angka 5 ya. 5.730 itu kan boleh. Angka ke-7 atau angka 3 kemungkinan. Kemudian berbeda, tidak boleh sama. Berarti 7 angka sudah kepakai 1. Tinggal 6 angka, tinggal 5 angka, tinggal 4 angka. Berkurang satu karena sudah dipakai di depannya. Jadi 3 dikali 6 dikali 5 dikali 4. 18 dikali 20. 360. Oke, cukup mudah ya untuk nomor 21, sudah pernah dijelaskan di kelas juga untuk soal-soal yang tipe seperti ini. Lanjut nomor 22. Oke, final SEA Games. Silahkan dibaca soalnya ya. Ada 10 negara yang ikut dalam sepak bola SEA Games 2023, salah satunya dari Indonesia. Masing-masing ada semifinal, kemudian ada final, ada perempat final. Jadi perempat final dulu, semifinal baru final ya. Oke, sedangkan untuk perempat final ada peluang menang, peluang kalah dan sebagainya. Kemudian semifinal dan final peluangnya sama 50% atau 0,5 untuk semua tim. Peluang Indonesia menjadi juara adalah berarti perempat final dikalikan semifinal, habis perempat final semifinal dikalikan sama final akhirnya. Nah, peluangnya dari awal Indonesia juara, peluang menang Indonesia 0,8 waktu perempat final ya. Semifinal peluangnya berapa? Nah, di sini babak selanjutnya semifinal dan final semua tim memiliki peluang menang yang sama 50%, berarti 0,5. Semifinal dia peluangnya sama 0,5. Final juga sama 0,5. Tinggal dihitung 0,8 dikali 0,5 dikali 0,5. Kalau bingung koma-komaan, 0,8 tuh 8 per 10, 0,5 1/2 boleh. Setengah kan ya? Setengah. Kamu hitung. 8 per 10 kali 2 kali 2. 10 dikali 4. Boleh coret 2 gitu ya. 2 per 10 berarti 0,2. Peluang Indonesia menang sampai akhir adalah 0,2. Oke, jadi soal ini sebenarnya mudah, tapi memang harus jeli ya melihat informasi yang diberikan dari bacaan. Lanjut nomor 23. Toko ABC menjual turut grosir dan eceran. Peluang pembeli membeli turut busuk ada 0,05.
Ratna membeli 10 kg telur untuk dijual kembali. 1 kilo telur berisi 16 butir telur. Perhatikan kemungkinan berikut. Peluang terambil telur kondisi baik. Oke, peluang total atau peluang komplementer. Peluang total sama dengan 1 dikurangi peluang komplementernya. Jadi kalau misalnya yang rusak itu 0,05, berarti yang baiknya 1 dikurangi 0,05. 0,95. Jadi 0,9 adalah salah. Ya. Terus kemudian banyak telur busuk diambil Ratna 8 butir. Berarti telur busuknya ya 0,05 dikalikan dengan total telurnya. Total telur ada 10 kilo dikali 16. 1 kilonya 160 butir. 160. Ngitungnya gimana ini? 5/100 dikali 160. Gini boleh ya, coret-coret. 5 sama 10, coret-coret 1, 2. 16 dibagi 2 deh 8. Jelas ini betul 8 butir. Ini salah. Ya. Kalau yang busuk 8, yang baik berapa? Gampang aja, nggak usah tulis 0,95 kali berapa, nggak usah. Yang berarti yang baik kan 100, total telur 160 dikurang yang busuk 8, berarti 152 dong yang baik. Berarti yang benar 8, yang baik 152. Ini salah. Mudah ya. 2 dan 5. Oke, nomor 23 sudah. Nomor 24. Banyaknya titik sampel percobaan 2 keping uang logam sebuah dadu. Uang logam itu matanya 2, dadu itu 6. Karena uang logamnya 2, uang dikali uang dikali dadu. Uang ada 2 kemungkinan, uang lagi 2 kemungkinan, dadu ada 6 kemungkinan. 4 dikali 6, 24. Ruang sampelnya ada 24. Atau banyaknya titik sampel, jumlahnya semua ada 24 kemungkinan. Next, nomor 25. Sebuah dadu dilempar 2 kali atau dadu 2 pelemparan ya, dengan mata dadu ya, dan mata dadu yang muncul dijumlahkan. Peluang jumlah mata dadu muncul kurang dari 9 atau bilangan prima ya. Atau nanti kalau bisa dijumlah, tapi diperhatikan apakah ada irisannya atau tidak. Oke, sudah saya buatkan tabel untuk mempermudah kita untuk melihat jumlah. Yang pertama, jumlah mata dadu kurang dari 9. Berarti 11 kurang dari 9 ya, 12 kurang dari 9, 13 kurang dari 9. Ini kurang dari 9 semua ya. Dijumlahkan 1 tambah 6 kan 7. Ini kurang dari 9. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 dijumlah ya, ini 9, berarti nggak bisa. Oke, ini saya lingkari yang kurang dari 9 dulu. Ini udah 9, berarti tidak bisa. Ini oke. Kurang dari 9 ya. Yang tidak saya lingkari berarti lebih dari sama dengan 9. Ini semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oke, berarti 26/36. Oke. Saya gunakan warna berbeda. Untuk yang bilangan prima, jumlahnya bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13 terus, tapi nggak ada mata dadu jumlahnya 13. Jadi maksimal mata dadu kan 12, tapi 12 bukan bilangan prima. Kita lihat yang jumlahnya 2, 3, 5, 7, 11. Yang jumlah 2 ya, saya lingkari lagi.
2, lainnya nggak ada. Yang 3, ini jumlahnya 3. Jumlah 3 lagi ada? Tidak ya, jumlahnya 5. Ini jumlahnya 5. Yang di jumlah 5 dilingkari lagi. Kemudian yang jumlahnya 7. Ini ya. Saya beri lingkaran double. Yang jumlahnya 7. Yang jumlahnya 11. Berarti ini ya. Oke. Jadi ada berapa yang warna biru saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Plus 15 per 36. Tapi dikurangi apa nih? Dikurangi apa? Dikurangi irisan. Oke, irisannya irisan yang apa? Ya, dikurangi irisan. Oke, dikurangi irisannya. Ada berapa yang kembar? Yang double 1, 2, 3. Yang warnanya double ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi nggak boleh ada yang sama. 13 per 36. Kebaca ya 13 per 36-nya ya, dikurangi irisan. Jadi semuanya 26 ditambah 15 dikurangi 13 per 36. 13 ini irisannya ya. Berarti 28 per 36 dibagi 4 semua 7 per 9. Karena rumusnya untuk atau ya, untuk atau PA gabungan B, berarti PA ditambah PB dikurangi PA irisan B jika ada yang kembar. Gitu. Ini rumus utamanya. Next, berikutnya. Diketahui kotak A dan kotak B. Kotak A berisi 8 merah, kotak A ada 8 merah dan 4 putih. Total ada 12 bola ya. Terus kotak B ada 6 merah. Langsung dari soal dibaca, langsung ditulis seperti ini ya biar lebih cepat. 6 putih, dan total ada 15 bola. Oke. Sebuah bola diambil di kotak A, kemudian dimasukkan ke kotak B. Diambil satu, kemudian masukkan ke B. Peluang terambil bola putih dari pengambil kotak A dan kotak B adalah dan, berarti ini dikalikan. Ya. Kalau ada dan berarti dikalikan tadi atau dijumlahkan. Berarti bola putih ya. Putih A berarti putih 4 per 12. Nah, putih B karena ini sudah diambil satu kemudian dimasukkan ke B, putihnya jadi bertambah 1 jadi 10, bola total tambah 1 jadi 16. Putih B berarti 10 per 16. Kemudian ini dikalikan antara 4 per 12 dikalikan sama 10 per 16. Ini kotak A, ini kotak B ya. Untuk putih. Jadi 4 kali 10 per 12 kali 16. Coret-coret. Ini 1. Ini 4. Coret-coret. Ini 5. Ini 6. Bagi 2 ya, 5 per 24. Oke. Jadi ada, ini yang membedakan adalah
ambil dari kotak A terus dimasukkan ke kotak B. Jadi putih yang sudah diambil masukkan ke kotak B, jadi kotak B nambah 1 putih dan nambah 1 bola totalnya. Begitu. Lanjut nomor 27. Percobaan melambungkan sekeping uang logam dan sebuah dodo sebanyak 240 kali. Berarti percobaannya 240 kali. Frekuensi harapannya berarti uang logam dan dadu, berarti ruang sampelnya ada 2 dikali 6 ada 12. Oke, kemudian uang logam sisi angka dan mata dadu prima, berarti kejadiannya, saya sebutkan kejadian A ya, mungkin yang pertama angka 1, A prima ya, angka 2, kemudian angka 3, angka 5. Prima kan 2, 3, 5, 7 dan sebagainya, tapi dadu kan maksimal hanya 1, 2, 3. Gitu. Jadi banyaknya kejadian A hanya 3. Ini kalau saya buat seperti ini. Kalau kalian mau buat listnya boleh, misalnya angka, gambar, kemudian angka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Berarti kan yang prima cuma angka 2, angka 4, angka 2, angka 3, dan angka 5. Hanya 3 kemungkinan ya. Untuk peluangnya berarti 3 dibagi 12, banyaknya semua kemungkinan yang ada. Kemudian frekuensi harapannya berarti peluang dikalikan percobaan. Berarti 3/12 dikalikan 240. Coret-coret 20 kali 3, 60 kali. Jadi diharapkan dari 240 kali pelemparan muncul angka 2, angka 3, angka 5, atau diulang-ulang adalah 60 kali muncul. Seperti itu harapannya. Oke, next ke nomor 28. Ada rute-rute seperti ini, langsung dibuat bagiannya saja. Jadi A ke kota B 2 jalan. Kemudian 4 jalan dari A ke C. Jalan lain ya, 4 jalan nih. A ke C 4. Terus 2 jalan B ke C. B ke C cuma 2. Terus masing dari B ke C dan dari kota B dan C masing-masing 3 jalan ke kota D. Ada kota D di sini, masing-masing punya 3 jalan. Oke, jadi 4 kota ini saling berhubungan ya. A ke B, ada B ke C, A ke C, B ke D, C ke D. Coba kita cek lagi. A ke kota B 2 jalan, sudah. Kemudian 4 jalan A ke C 4 jalan sudah. 2 jalan dari kota B ke C, 2 jalan. Dari kota B dan C masing-masing terdapat 3 jalan ke kota D. B ke D 3, C ke D juga 3. Jika seseorang pergi dari A ke D melalui B dan C, jadi harus melalui B sama C dulu ya. Banyaknya cara, berarti kalau A ke D lewat B, C, misalnya A ke B, ke C, baru ke D. Bisa juga A ke C dulu, ke B, baru ke D. Jadi harus melewati B sama C untuk ke D. Bisa B dulu baru C atau C dulu baru B. Kalau A, B, C, D, A ke B itu 2 jalan. B ke C 2 jalan. C ke D 3 jalan. 2 kali 2 kali 3, 4 kali 3, 12. A ke C, kalau yang rute kedua A ke C 4 jalan. C ke B 2 jalan. D ke B ada 3 jalan. 4 kali 2 kali 3, 8 kali 3 ada 24. Totalnya 12 ditambah 24, 36,
rute jalan yang bisa dia tempuh. Oke, jawabannya 36. Mudah ya, asalkan bisa menginterpretasikan dari soal cerita menjadi sebuah gambar. Nomor terakhir, ya 25 nomor, atau nomor 29. Hasil pengamatan banyaknya penumpang gokar yang melintasi jalan di kota Purwokerto disajikan secara acak. Jadi banyaknya penumpang 0, 20 gokar. Jadi 20 gokar kosong. Yang banyaknya penumpang 1, 45 gokar. Terus yang penumpangnya 2, 75 gokar. Yang penumpangnya ada 3, ada 100 mobil ya, 100 gokar. Yang penumpangnya 4, 160 gokar. Ya. Memuat penumpang lebih dari 2, berarti penumpangnya bisa 3, bisa 4, 2-nya jangan dihitung ya. Total gokarnya ada 20 ditambah 45 ditambah 75 ditambah 100 ditambah 160. 75 tambah 45 itu 120. 120 tambah 20, 140. 140 tambah 160 itu 300 tambah 100 itu ada 400 gokar. Mobil gitu ya saya tulisnya ya. Jadi yang lebih dari 2 orang berarti 3 sama 4, 100 ditambah 160 per jumlah mobil semuanya ada 400 mobil. Berarti 260 per 400, coret-coret 26 per 40 dibagi lagi jadi seranakan bagi 2, 13 per 20. Jawabannya 13 per 20. Ya, mudah bukan? Oke, demikian pembahasan 25 nomor soal PSAT. Ya, silahkan kalian pelajari lagi. Mungkin bisa bermanfaat untuk belajar ke depannya. Apabila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa tanyakan langsung kepada saya. Bisa japri ya. Demikian video, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.